Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Konawe Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari saya, Ina Merdekawati Samsul Bahri sebagai coach dan rekan di samping kanan saya, Jones PDMPD sebagai observer, serta rekan di samping kiri saya, Andi Rina Rahman SPD sebagai coach. Selamat menyaksikan. Wujudkan cita. Selamat siang Bu Tina. Selamat siang Pak. Ya, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, dengar-dengar Ibu mau ini ya, coaching sama Ibu Andirina ya? Iya benar Pak, sebentar saya akan melakukan coaching dengan Ibu Andirina. Oh gitu ya. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya mau menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama, saya itu akan menjadi pengamat sebentar Bu ya, dalam coaching Ibu sebentar. Berikutnya, saya juga akan menyampaikan rubrik penilaian coaching tersebut ya. Dan kemudian menyampaikan beberapa hal yang terkait coaching yang menjadi perhatian. Yang pertama yaitu proses coaching itu sudah terlaksana sesuai dengan alur ceritanya. Dan yang kedua, apakah Ibu bisa menjadi pendengar yang aktif. Yang ketiga adalah bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu ya. Selain itu, Ibu juga perlu menerapkan prinsip-prinsip coaching ya yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu prinsip kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach Ibu. Saya kira itu Bu ya. Selanjutnya coaching tersebut keterampilan yang bisa Ibu kembangkan apa saja? Baik Pak, mungkin keterampilan yang ingin saya kembangkan yang pertama, bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Andirina sebagai coach saya. Kemudian bagaimana saya mendengarkan beliau secara aktif. Dan yang terakhir, bagaimana saya bisa membangun kehadiran penuh pada saat coaching berlangsung. Oh begitu ya Bu ya. Jadi kira-kira Ibu akan fokus pada kompetensi apa sih dalam observasi atau coaching sebentar? Mungkin saya akan khusus memfokuskan diri pada kompetensi mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh begitu ya. Jadi terkait dengan kompetensi dan indikator yang Ibu fokuskan nanti, ya jika itu terlaksana, apakah itu bisa dianggap bahwa proses coaching itu sudah berhasil? Ya, proses dalam hal ini si Ibu Andirina akan menceritakan kasusnya di kelas. Saya sebagai coach hanya bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari apa yang terjadi pada permasalahannya, begitu Pak. Oh begitu ya, saya kira cukup ya Bu ya. Sekian untuk observasi kita. Akan Ibu melanjutkan aktivitasnya, proses coachingnya. Semoga proses coaching nanti berjalan dengan baik dan lancar. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan. Sama-sama Pak. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi Bu Andi. Ada yang bisa saya bantu? Ya, Bu, saya bisa meminta waktunya ini Bu. Iya, bisa. Ini Bu, saya mau bercerita ini tentang apa yang saya alami tadi di sekolah pada saat pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Kenapa tadi? Ada kejadian apa tadi dari pengawas?
Ini Bu, saya tadi baru saja mendapatkan keterangan dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi tadi Bu di sekolah itu saat saya mengajar. Pengawas sekolah tadi memberi laporan itu ke kepala sekolah saya. Terus tampaknya dia keberatan Bu. Pada saat mengajar itu kan saya hanya tidak menggunakan buku teks, saya tidak menggunakan buku teks Bu. Tampaknya dia keberatan dengan cara saya mengajar tanpa buku teks. Dan saya kan mengajar itu memanfaatkan sumber-sumber belajar itu Bu. Kemudian saya diingatkan tadi oleh pengawas. Terus saya menyampaikan jika saya itu mengajar, saya tetap mengacu pada kurikulum Bu, walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, pengawas tersebut tampaknya tersinggung Bu dan memberikan laporan itu kepada kepala sekolah saya. Oh, begitu, baik. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan sampai Ibu mengajar tidak menggunakan buku teks, Bu? Begini Bu, saya kan sudah terbiasa nih mengajar dengan cara tidak melihat buku teks, dengan cara melihat internet begitu Bu, tanpa buku teks, karena materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai Bu. Kira-kira kelebihan apa yang Ibu rasakan pada saat tidak menggunakan buku teks? Saya lebih bebas rasanya Bu dalam menyampaikan materi itu, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka. Oh, begitu. Kalau boleh saya tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa ya? Saya menggunakan sumber belajar dari internet Bu, seperti YouTube dan artikel. Kalau dilihat dari respon siswa Ibu, kira-kira mana yang lebih memotivasi, menggunakan buku teks kah atau sumber belajar yang lain yang Ibu pakai? Jika dilihat dari proses pembelajaran siswa sehari-hari Bu, kayaknya siswa saya lebih antusias itu dalam menggunakan video-video pembelajaran seperti itu daripada buku teks. Begitu. Apakah menurut Ibu menggunakan buku teks itu dapat menghambat proses siswa mengeksplorasi materi? Begini Bu, kalau menurut saya sih menggunakan video pembelajaran atau media lain itu siswa dapat melihat langsung Bu dan dapat mengeksplor langsung pembelajaran pengalaman belajar merdeka seperti itu. Iya, benar. Saya setuju dengan Ibu. Semua bahan pembelajaran dan media-media lain bisa kita jadikan sumber pelajaran. Semakin banyak yang kita gunakan juga akan semakin baik. Jadi sekarang kira-kira rencana apa yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan Bapak pengawas? Yang pertama itu saya akan menghadap dulu nih kepada kepala sekolah saya ini Bu. Dan untuk menyampaikan permohonan maaf saya sih karena sudah membuat dia kecewa. Dan kalau memungkinkan nanti, kalau memang saya juga akan bertemu langsung dengan pengawas Bu, supaya masalah ini bisa selesai dan tidak berlanjut lagi berkepanjangan seperti itu. Kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Ini Bu, saya akan mengatakan kepada pengawas bahwa saya akan mengajar menggunakan sumber belajar seperti buku teks, dari internet, video-video pembelajaran, dengan tujuannya supaya murid-murid itu dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka seperti itu. Ya, bagus sekali ya rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil. Sekarang yang Ibu saya mau tanyakan, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar Bu, untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam belajar. Jadi sumber belajar lainnya seperti Wah, bagus sekali rencana Ibu ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Ya Bu, amin ya. Baik, mungkin sesi coaching kita hari ini sampai di sini saja Bu. Semoga berhasil dengan masalahnya di tempat pengawas. Terima kasih atas sharingnya Bu. Akhirnya saya bisa
menemukan sendiri solusi dari masalah saya. Kasih Bu Andirina. Makasih atas waktunya ya Bu. Siap. Makasih. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu ya dengan Ibu Andirina ya. Saya ingin bertanya terkait proses coaching yang Ibu lakukan tadi ya, yakni apakah proses coaching tadi itu indikator sudah dicapai sesuai dengan harapan atau tidak? Baik Pak, dari proses pelaksanaan tadi yang berjalan lancar adalah proses coaching sudah menggunakan alur tirta. Dimulai dari tujuannya, di mana coach Ibu Andirina menyampaikan apa tujuan dari coaching kita. Kemudian bagaimana saya mengidentifikasi faktor yang menjadi masalah dari Ibu Andirina. Tadi sebagai coach saya, kemudian saya juga menggali seperti apa rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Andirina. Kemudian dari rencana tersebut, Ibu Andirina dapat menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian saya juga membangun rasa tanggung jawab coach agar bisa melaksanakan solusi dari masalahnya, sehingga masalah tersebut dapat terpecahkan. Oh iya. Saya kira Ibu tadi saya sudah melihat juga ya, melalui observasi tadi saya sudah melihat Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, kemudian Ibu telah hadir secara penuh, kemudian Ibu juga mampu menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Andirina. Saya sudah melihat itu. Kemudian Ibu juga mampu mendorong Ibu Andirina untuk menemukan solusi sendiri ya dari permasalahan yang dia hadapi ya. Kemudian saya kira itu luar biasa Bu ya, sangat bagus. Kemudian saya kira dengan demikian kira-kira setelah melakukan proses coaching tadi sudah berjalan dengan bagus, apa yang Ibu bisa lakukan lagi untuk meningkatkan kompetensi Ibu untuk melakukan coaching terhadap guru-guru ke depannya? Baik, mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan dan saya perbaiki lagi yaitu saya akan kembali mempelajari alur tirta agar saya lebih paham lagi bagaimana proses alur tirta tersebut, agar supaya saya bisa mengcoaching guru-guru lain sesuai dengan alur tirta yang sudah sesuai. Begitu. Ya, saya kira itu sudah bagus tadi. Ibu apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat bagus. Kemudian rencana Ibu kemudian untuk meningkatkan kompetensi untuk menjadi coach yang lebih baik lagi. Saya kira itu baik juga ya. Ya, terima kasih Bu ya. Sukses selalu. Baik, Pak. Makasih banyak Pak, sama-sama.